28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 di Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, adik-adik segera daftarkan diri kalian dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman kalian. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, silakan adik-adik menghubungi guru-guru yang ada di kelas atau dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa isi link pendaftaran. So, adik-adik tunggu apa lagi? Buruan daftar dan sampai jumpa di sale nanti. Sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu sampai hari ini, Tuhan. Semoga yang menonton ini jaringannya lancar dan semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan Hati yang Gembira. Teman-teman, mari kita menyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
dengan cara scan QR code yang ada di layar. Sambil menunggu, kita menyanyikan lagu Mari Kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkan terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin berbuah lebur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua ya anak-anak. Terima kasih anak-anak selalu setia untuk sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk melanjutkan perintah dari 10 hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai perintah yang ke berapa? 9. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anak-anak yang selalu setia untuk belajar firman Tuhan.
Tuhan, sebentar kami mau belajar mengenai perintah yang ke-9. Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Roh Kudus yang membantu kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah bohong? Ada yang tidak pernah bohong? Rata-rata semua pernah berbohong ya. Nah, anak-anak, perintah ke-9 dalam 10 perintah yaitu mengenai jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yuk kita buka ya dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, anak-anak sudah hafal perintah ke-1 sampai ke-8 yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita memasuki perintah yang ke-9. Nah, dalam ayat ini ada kata dusta. Anak-anak tahu apa arti dusta? Ya, betul. Dusta artinya adalah kebohongan, perkataan yang tidak jujur atau tidak benar. Ya. Nah, lalu ada kata lagi, yaitu kata saksi. Apa ya kata saksi itu artinya? Nah, saksi itu adalah kalau dalam suatu pengadilan ya, saksi itu adalah orang yang menceritakan tentang apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Nah, tapi anak-anak, apakah seorang saksi itu selalu berkata jujur? Nah, belum tentu ya. Saksi itu bisa saja berbohong. Nah, tetapi bila saksi itu berbohong, dia bisa menyebabkan orang yang tertuduh itu dihukum atas kesalahan yang sebetulnya tidak dilakukan. Nah, jadi kalau seorang saksi itu berdusta atau berbohong, itu bisa sangat merugikan orang lain, ya. Nah, Allah ya mengatakan kepada orang Israel pada saat itu untuk menghukum orang yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Nah, si saksi ini kalau dia berdusta atau berbohong, dia juga akan mendapatkan hukuman yang seharusnya diterima oleh orang yang diadili. Nah, anak-anak, kenapa kita tidak boleh berbohong? Ada yang tahu? Nah, kalau kita baca dalam Amsal 12 ayat 22 ya, Allah itu benci kepada pendusta. Allah itu gak suka sama orang-orang yang tidak berlaku setia. Ya, nah anak-anak, seharusnya kita sebagai anak Tuhan tidak ingin melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Ya, termasuk berdusta, karena Allah sangat membenci seorang pendusta. Nah, kita inginnya bagaimana? Menjadi seseorang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kamu baca juga di Alkitab, katanya bapak segala dusta itu siapa? Ya, iblis. Ya, iblis berdusta kadang-kadang untuk mengelabui kita, seperti pada saat supaya kita berbuat dosa, seperti pada saat iblis melakukannya kepada Hawa. Ingat ya di kitab Kejadian. Nah, tetapi bagaimana dengan Tuhan kita? Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Ya, Dia berjanji untuk menyelamatkan kita, orang yang percaya, dan Tuhan juga berjanji untuk mengirim Roh Kudus kepada orang yang mengasihi dan menaati Dia. Ya, apakah Yesus selalu menepati janjinya? Ya, anak-anak, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Nah, Dia juga ingin kita sebagai anak-anaknya jujur seperti Tuhan. Nah, kalau kita sulit untuk mengatakan yang
yang sebenarnya kita bisa minta, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, anak-anak, untuk anak seusia kalian, biasanya apa ya yang dilakukan yang melanggar perintah ke-9 ini? Mungkin kalian tidak mengucapkan saksi dusta di pengadilan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang melanggar perintah ke-9 ini, kamu bisa misalnya berbohong. Nah, kadang-kadang kita bohong untuk apa ya? Supaya nggak ketahuan, ya, supaya nggak dimarahin mama, supaya nggak dihukum sama mama atau sama guru atau sama papa, atau kita merasa malu dengan apa yang kita lakukan, jadi kita berbohong. Nah, atau kadang-kadang kita melebih-lebihkan. Nah, mungkin kita nggak maksudnya bohong, tapi kita melebih-lebihkan nih. Kita nambah-nambahin cerita tentang diri kita, gitu ya, membual, gitu ya. Atau kita mengakui sama teman kita kalau kita sebetulnya udah melakukan lebih baik dari segala sesuatu, padahal enggak, gitu ya. Nah, buat apa sih kita melebih-lebihkan? Misalnya, aku punya di rumah aku punya anjing 5 loh, padahal anjingnya di rumah cuma 1 misalnya ya. Itu artinya melebih-lebihkan ya. Kenapa ya kita melebih-lebihkan? Biasanya kita melebih-lebihkan untuk membuat ceritanya jadi lebih menarik, supaya kita dapat perhatian teman, supaya kita dianggap hebat gitu ya, supaya orang lain merasa wow gitu ya. Nah, apa lagi ya yang bisa kita lakukan karena dalam melanggar perintah ke-9? Bisa juga kita mengatakan setengah kebenaran, setengah bohong gitu ya. Maksudnya gimana ya setengah bohong? Misalnya gini nih, mama bilang, kok atau dek beresin kamar. Iya ma, ya mi. Terus mama atau papa tanya lagi, udah beresin kamarnya? Udah. Nah, padahal yang kamu lakuin nggak beresin bener-bener sih. Kamu cuma ya geser-geser dikit, terus barang-barangnya dimasuk-masukin ke kolong gitu ya, biar nggak kelihatan gitu ya. Nah, sebetulnya itu kamu bukan beresin kamar, cuma setengah beresin kamarnya. Itu artinya mengatakan setengah kebenaran. Atau misalnya Dede nangis nih, terus papi nanya, kamu pukul Dede? Enggak, emang sih kamu nggak pukul, tapi kamu dorong dia gitu ya, yang membuat Dede nangis. Nah, itu artinya setengah kebenaran. Nah, Tuhan juga nggak suka seperti itu ya. Atau kamu bergosip. Nah, tahu bergosip? Bergosip itu menyebarkan sesuatu yang sebetulnya kita juga nggak tahu itu benar atau salah. Dan itu bisa membuat orang lain menjadi sedih ya, orang yang digosipinnya ya. Orang bisa membuat orang lain menjadi sedih atau merasa kecewa ya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana kita bisa melanggar. Ternyata kita bisa melanggar ya perintah ke-9 ini. Jadi bukan hanya mengucapkan saksi dusta di pengadilan, tapi kalau kita berbohong atau kita menggosipkan orang lain, atau kita mengatakan setengah kebenaran, atau kita sombong, membual, melebihkan, itu juga sama ya, melanggar perintah ke-9. Kalau kita jadi orang yang suka berbohong, apa nih akibatnya? Ya, nah ternyata kalau kita suka berbohong, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain ya. Sekalinya kita berbohong, orang tidak akan percaya kepada kita. Atau ibu mau tanya, pernah nggak ada seseorang yang membohongi kalian atau mengatakan hal-hal jahat kepada kalian? Tentu kalian juga sebel ya kalau kalian dibohongin sama teman kamu. Sedih pasti ya, malu juga, kecewa juga ya, karena kenapa ya teman aku kok ngebohongin aku gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau seseorang berbohong sama kita juga nggak akan percaya ya sama orang lain. Sama kalau kita berbohong sama orang, kita juga tidak akan dipercaya oleh orang lain.
Oke anak-anak, jadi minggu ini kita mau belajar jadi anak yang jujur, ya, yang selalu mengatakan kebenaran dalam kita bersikap, dalam kita berkata-kata, ya, tidak melebih-lebihkan, tidak bergosip, ya, tidak berbohong, tapi kita mau jadi anak yang jujur. Sulit anak-anak? Ya mungkin ada kesulitan ya, apalagi kalau mungkin kita sudah biasa bicaranya berbohong gitu ya, udah biasa bohong ya, mungkin sulit. Tapi kita percaya Roh Kudus yang akan membantu kita, yang akan menolong kita supaya kita boleh menjadi anak yang jujur ya. Yuk anak-anak, sekian dulu cerita Alkitab pada hari ini. Jangan lupa anak-anak hafalkan ayat hafalannya tadi dari Keluaran 20 ayat yang ke-16 ya. Yuk kita berdoa sama-sama untuk menutup cerita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi anak yang jujur, anak yang selalu berkata kebenaran, kami tidak bergosip dan kami tidak melebih-lebihkan. Ampuni kami Tuhan selama ini kalau kami pernah berbohong, baik kepada teman, kepada Tuhan, kepada orang tua kami, kepada guru atau kepada teman kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu hidup dalam kebenaran dan menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Sekolah Injil liburan. Ayo adik. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15.